Saya beri judul kuliah hari ini adalah mengenal Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga pengawas pelayanan publik. Tema ini sebenarnya sudah pernah saya tulis dalam buku 12 tahun lalu, yang sekarang mungkin bukunya sudah retur ya, nggak ada lagi. Saya lihat beberapa teman nyari sudah nggak ada. Tapi dengan data empirik yang terjadi belakangan yang kemudian bisa menambah kasanah dari penguatan tentang bagaimana sebenarnya pengalaman-pengalaman empirik yang sudah dilalui Ombudsman. Di dalam materi ini, saya akan membagi 4 bagian, lebih kurang. Tentu saya tidak berekspektasi bahwa ini bisa menyampaikan lengkap semua tentang apa itu Ombudsman dan bagaimana kiprahnya, tapi setidaknya dari materi-materi ini nanti bisa diperoleh gambaran awal tentang bagaimana dan seperti apa Ombudsman dan perkembangannya dalam konteks advokasi pelayanan publik seperti apa. Tentu harus kita mulai dari sejarah ya, karena Ombudsman ini memang bukan lembaga yang genuine dari muncul dari akar tradisi ketatanegaraan di Indonesia. Dia berangkat dari sejarah panjang tentang pergulatan praktek-praktek check and balances di berbagai negara. Kalau kita membaca referensi sejarah tentang Ombudsman, dia bermula dari kekalahan Swedia atas sebuah pertempuran di negaranya melawan Rusia ketika itu. Waktu itu dikenal dengan pertempuran Poltava 1709. Jadi ketika itu memang terjadi perang yang berkelanjutan antara Swedia dan Rusia dan berbagai sekutunya. Dan di 1709 ini rupanya Swedia yang langsung ketika itu perangnya dipimpin oleh Raja Karl XII itu kalah telak. Kalah telak dan konon memang itulah titik balik dari kejatuhan Swedia sebagai negara besar ketika itu dan diambil alih oleh Rusia. Nah, salah satu sekutu penting dari Swedia itu adalah Kesultanan Ottoman Turki ketika itu. Nah, dalam kekalahannya itu, kemudian Raja Karl XII itu mengungsi. Lari dia mencari perlindungan sampai ke Turki dan diterima dengan sangat baik oleh Sultan Ahmed III sebagai Sultan Ottoman Turki ketika itu, memberikan perlindungan dengan menerima dia mengungsi, bahkan sampai tinggal di Turki 13 tahun lamanya. Kita bisa bayangkan, artinya memang terjadi satu kekosongan yang luar biasa di Swedia sepeninggalan raja mengungsi di Turki selama 13 tahun itu. Tapi yang menarik kemudian selama 13 tahun itu Karl XII ternyata mengamati praktek-praktek ketatanegaraan di Ottoman. Di sana ada yang disebut namanya Kodi Al-Qadat. Kodi Al-Qadat ini itu semacam, kalau sekarang itu ya mungkin ya, semacam hakim agung yang itu kemudian begitu kuat dan tingginya kredibilitasnya diangkat oleh Sultan, kemudian dia fungsinya mengawasi aparatur sampai dengan memastikan bahwa semua aparatur menjalankan hukum Islam dan praktek-praktek ketatanegaraan di Turki ketika itu. Nah, rupanya melihat praktek-praktek check and balance seperti ini, itu Karl tertarik. Nah, pada saat yang sama, di negaranya sana, di Swedia, di kerajaannya, itu karena memang dia tinggal terjadi kegoncangan. Jadi pemerintahnya berantakan, praktek-praktek penyimpangan agak sedikit sulit dikontrol gitu. Dan pada tahun 1713 dalam pengungsiannya dia kemudian menunjuk salah seorang yang memiliki kredibilitas tinggi, mengadopsi dari Kadi Al-Qadatnya Turki, untuk kemudian dia angkat sebagai King Hagues Ombudsman. Dia mewakili raja untuk menjadi petugas atau aparatur yang mengawasi untuk memastikan bahwa pejabat-pejabat publik di Swedia bertindak dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum. Itu kira-kira background sejarahnya.
Namun kemudian yang menarik, saya baca beberapa literatur, ketika Karl wafat gitu ya, dan fase-fase di mana ujung-ujung dia mau diganti oleh yang raja selanjutnya, itu ternyata ombudsman, King Haigues Ombudsman ini mengalami satu dilema. Dalam satu buku yang saya baca itu ada satu kasus pembunuhan yang itu melibatkan ke keluarga kerajaan, dan ombudsman tidak mampu secara independen menginvestigasi kasus itu. Nah, di saat yang sama kemudian terjadi satu fase menuju parlementarian ketika itu, di dalam buku disebut periode kebebasan. Di sana wakil-wakil rakyat kemudian mendorong terjadinya amandemen konstitusi, dan itu kesempatan yang baik kemudian parlemen atau Riksdag kalau istilahnya di dalam Swedia itu mengamandemen satu pasal dengan menambahkan ketentuan mengenai ombudsman di dalam parlemen. Dimasukkan instrumen of government 1809, itu kemudian parlemen juga bisa membentuk ombudsman parlemen di samping King Haigues Ombudsman yang masih berada dan berfungsi untuk mengawasi lingkup terbatas di kerajaan, pemerintahan monarki. Itulah pertanda pertama kali yang namanya ombudsman parlementer. Ombudsman secara kelembagaan memang mewakili negara di luar monarki untuk mengawal atau menjaga hak warga. Nah, ini gambar ini adalah Lars Augustin Mannheim, ini ombudsman parlemen pertama yang ketika itu dipilih oleh Riksdag. Jadi dalam sistem parlementer itu ombudsman dipilih oleh parlemen, kemudian dia menjadi kepanjangan tangan parlemen untuk mengawasi aparatur. Dan memang kalau kita belajar tata negara itu, di dalam negara parlementer, menteri itu bertanggung jawabnya kepada parlemen. Jadi kalau ada menteri yang ditegur oleh ombudsman, itu memang takut sekali. Ini nanti menarik kalau teman-teman mungkin mulai coba studi kecil-kecilan, bagaimana dengan di Indonesia, negara yang presidensial, tapi ombudsman-nya ditunjuk oleh parlemen begitu. Nah, ini menarik ya, PR lah saya kira. Setelah dari Swedia terbentuk, itu membutuhkan waktu yang agak lama juga itu, dari tahun 1809, baru di tahun 1919 itu kemudian konsep tentang ombudsman ini mulai dilirik gitu ya oleh negara-negara tetangganya, Finlandia, Denmark, Norwegia, sampai Selandia Baru, sampai kemudian menyebar di berbagai negara. Kita perlu meneliti ini, saya kira sebenarnya ada nilai-nilai apa yang kemudian bisa membuat negara-negara itu mengambil contoh praktek-praktek pengawasan oleh ombudsman dari Swedia. Karena memang kalau kita pelajari lagi sebenarnya praktek-praktek pengawasan negara atau pemerintahan itu selain di Turki dan Swedia itu juga sudah muncul. Di Cina itu juga sudah berkembang yang disebut controlling one. Itu namanya sama. Fungsinya sama dengan ombudsman. Tapi memang yang menarik kemudian justru yang konsep dari Turki yang diadopsi oleh Swedia ini berkembang menyebar ke berbagai negara. Berkembang menyebar ke berbagai negara sampai dengan tahun 2000 sampai juga ke Indonesia. Meskipun di tahun 60-an itu sudah ada diskusi juga tentang ombudsman, walaupun baru sebatas ombudsman surat kabar. Ketika itu PK Ojong, penerbit Kompas itu ya, itu kemudian sudah mendiskusikan tentang perlunya satu lembaga yang mengawasi kerja-kerja jurnalis gitu ya, yang kemudian apabila ada jurnalis melakukan pelanggaran dia akan diawasi, yang disebut kemudian ombudsman pers. Tapi itu belum berjalan, dan sekarang seingat saya itu diadopsinya oleh Jawa Pos, dia punya ombudsman pers. Tapi ombudsman dalam konteks ketatanegaraan baru ada di tahun 2000 gitu. Waktu itu Gus Dur itu menerbitkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional. Nah, karena masih komisi, ini sifatnya ad hoc. Sementara waktu, format kelembagaannya juga masih sangat sederhana, kewenangannya sangat terbatas, apalagi anggarannya. Pada fase-fase itulah saya sudah mulai bergabung di Ombudsman.
Jadi Ombudsman dibentuk. Kepres ini diterbitkan tanggal 10 Maret, jadi baru beberapa hari kita ulang tahun ke-21. Dan saya Juni itu bergabung di Ombudsman. Yang menarik adalah ini menunjukkan Gus Dur seorang visioner. Gitu. Dia memberikan mandat kepada anggota yang ditunjuk waktu itu, Antonius Sujata, mantan jaksa agung muda pidana khusus yang pernah memeriksa Soeharto, itu ditunjuk sebagai ketua Komisi Ombudsman Nasional yang pertama dan menugaskan agar dibuat draft RUU-nya. Gitu. Karena Gus Dur ini melihat ini lembaga akan menjadi lembaga yang besar dan dibutuhkan menjadi tren. Gitu. Cerita di balik ini sebenarnya adalah ceritanya. Jadi sebelum Kepres ini ditandatangani, itu kan ada diskusi yang panjang antara Gus Dur dengan Pak Antoni Sujata ini. Jadi salah satu respon atas hiruk-pikuk reformasi ketika itu kan ada dorongan yang kuat untuk kemudian dibangun negara good governance dan clean governance seperti itu. Nah, salah satu yang kemudian digagas oleh Gus Dur untuk merespon itu adalah membentuk ombudsman selain diskusi tentang pemberantasan korupsi, KPK dan sebagainya. Nah, waktu itu disepakatilah kemudian diskusi beliau dengan ada Marzuki Darusman, ada Pak Antonius Sujata, ada sekretaris kabinet, saya lupa namanya itu, bentuklah Komisi Ombudsman Nasional. Tapi apa yang terjadi? Begitu keluar kepresnya, kepres pertama itu bukan kepres tentang pembentukan Komisi Ombudsman Nasional. Kepres pertama itu adalah kepres tentang pembentukan lembaga pengkajian ombudsman, kira-kira seperti itu. Ya, ini ketika Gus Dur presiden itu kan kita banyak mendengar atau membaca cerita tentang bagaimana undang-undang atau kepres atau peraturan pemerintah yang kemudian begitu keluar berbeda dengan yang didiskusikan gitu, karena keterbatasan fisik Gus Dur dalam melihat mungkin dia tangan-tangan tidak membaca lagi dan sebagainya. Apa yang respon Gus Dur ketika itu? Dia mengatakan, kalau kita sekarang bikin lembaga kajian, nggak akan pernah ada ombudsman. Dan ternyata betul. Akhirnya kemudian dia batalkan Kepres itu, dia buat Kepres 44 tahun 2000, kita langsung bikin lembaganya. Sambil berlayar, sambil bikin perahu. Makanya kemudian diberi mandatlah anggota ombudsman untuk menyiapkan draft RUU tentang Ombudsman Nasional. Tapi kemudian ketika itu, beberapa daerah juga menggeliat gitu ya. Ada kebutuhan yang sama di daerah-daerah untuk kemudian mendorong peran aktif untuk mengontrol aparatur gitu dari lembaga-lembaga independen. Di berbagai daerah itu inisiatif bentuk ombudsman daerah itu kuat. DIY, kemudian Jawa Timur, Makassar, ada 9 daerah akhirnya membentuk ombudsman daerah. Ini karena dalam kuliah-kuliah sebelumnya selalu ditanya hubungannya ombudsman daerah seperti apa. Ini saya akan jelaskan sejarahnya. Karena geliat tentang pembentukan ombudsman daerah itu begitu kuat di daerah, akhirnya dalam draft RUU Ombudsman Nasional itu pun dicantumkan satu pasal yang mengatur tentang keberadaan ombudsman daerah. Undang-undang itu sebenarnya RUU sudah dimasukkan menjadi usul pemerintah di zaman pemerintahan Megawati, ketika itu Gus Dur sudah lengser. Sudah disetujui oleh parlemen untuk dimasukkan legislasi, siap dibahas, tinggal menunggu apa yang disebut Ampres. Ampres itu amanat presiden yang mengatakan oke, saya setuju, siap dibahas. Tapi kemudian naskah draft Ampres itu berhenti di meja Megawati, tidak pernah sampai ditandatangani sampai dengan berakhirnya pemerintahan Megawati. Nah sayangnya kalau kita membaca lagi sejarah ketatanegaraan ketika itu tidak dikenal sistem pewarisan RUU itu. Beda dengan sekarang. Kalau di saat itu RUU yang belum dibahas atau sudah dibahas tapi belum selesai, ketika berakhir masa periode DPR RI, itu tidak bisa dilanjutkan otomatis di periode berikutnya. Dia harus diulang dari nol, dari pengusulan awal dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian diperbaiki dalam periode DPR yang sekarang. Jadi RUU yang belum selesai masih bisa diteruskan, nggak perlu diulang lagi. Nah, kita ombudsman masuk pada fase di mana belum mengenal pewarisan RUU gitu. Sehingga karena di era Megawati itu tidak ditandatangani Kepresnya, kemudian Ampresnya, kemudian dia harus diusulkan ulang di zaman SBY gitu.
Jadi, tapi kalau di zaman Megawati itu usulan dari pemerintah, di zaman SBY, RUU Ombudsman menjadi usul inisiatif dari parlemen atau DPR, dan alhamdulillah lancar, sampai akhirnya kemudian SBY menandatangani Undang-Undang Nomor 37, maaf itu judulnya saya bukan 27 ya, tapi 37 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Undang-undang ini luar biasa karena kalau kita banding dengan Kepres 44 yang sangat limitatif, terbatas gitu ya. Undang-undang ini pertama yang sangat terasa adalah dia melakukan penguatan kelembagaan ombudsman dari yang awalnya ad hoc berbentuk komisi dikuatkan menjadi lembaga negara yang permanen. Lembaga negara yang permanen sehingga dia kemudian punya struktur kesekjenan, punya mata anggaran sendiri, dan fungsi-fungsi pengawasannya juga diperjelas. Kalau di dalam Kepres tidak disebutkan kewenangannya secara spesifik apa, tapi dia hanya menjadi bagian daripada proses pencegahan korupsi. Tapi di Undang-Undang 37 tahun 2008, tugas fungsi kewenangan ombudsman itu diperjelas sebagai lembaga yang diberikan mandat untuk mengawasi pelayanan publik, sifatnya mandiri, dia tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara atau instansi pemerintah manapun, bebas dari campur tangan kekuasaan lain dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Nah, ini ombudsman kalau di beberapa negara itu dia sudah menjadi pilar keempat setelah legislatif, yudikatif, eksekutif, kemudian ombudsman. Gitu. Tapi itu konsep Montesquieu terkoreksi di situ, seperti terkoreksi di situ. Gitu. Jadi ini fase di mana ombudsman mengalami suatu titik balik yang luar biasa dengan adanya undang-undang, dan memang pengamatan kami ini sangat berpengaruh terhadap pengakuan sosiologis, politis, maupun yuridis. Fungsi tadi jelas, kalau di undang-undang nanti silakan dibaca Undang-Undang 37 tahun 2008, tapi sekilas saya ambil poin-poin pentingnya. Ombudsman itu mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara, pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, termasuk pelayanan publik yang diselenggarakan oleh BUMN atau BUMD. Misalkan bank yang BUMN, PLN, misalkan kereta api, kemudian PD Pasar, apalagi bank daerah, Trans Jogja, misalkan kalau di Jogja, banyak sekali. Dan BHMN, Badan Hukum Milik Negara, sebenarnya kemudian juga termasuk BLU, termasuk kampus-kampus negeri, termasuk sekolah-sekolah negeri, dan sebagainya. Tugasnya, kalau diringkas ada 3. Pertama, menerima dan menindaklanjuti dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik. Maladministrasi ini, kalau secara singkat bisa dikatakan penyimpangan administrasi dalam pengertian yang luas. Karena kalau dalam pengertian sempit itu administrasi kan tata clerical, ya, tata buku. Tapi administrasi dalam pengertian luas itu adalah sistem praktek-praktek pemerintahan. Maka kalau di Amerika itu kan disebut Bush administration, gitu kan, Obama administration dan sebagainya. Kemudian tugas kedua adalah melakukan koordinasi dan membentuk jaringan kerja. Yang ketiga, melakukan pencegahan maladministrasi. Dalam lingkup tugas itulah kemudian ombudsman diberikan dilengkapi dengan kewenangan agar dapat menjalankan tugas dengan efektif. Apa saja kewenangan ombudsman? Pertama, meminta keterangan para pihak. Ini saya tampilkan foto ilustrasinya. Ini sekitar sebulan lalu, lebih kurang. Saya ini bukan sowan ini, tapi saya sedang meminta keterangan gubernur DIY berkenaan dengan pelaporan warga masyarakat sipil, koalisi masyarakat sipil terkait terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 tentang pengendalian hak mengemukakan pendapat itu. Kemudian memeriksa dokumen para pihak. Jadi selain meminta keterangan, ombudsman juga punya kewenangan memeriksa dokumen. Nanti di undang-undang kalau dibaca lagi, tidak boleh kemudian dihalang-halangi. Kalau kita minta dokumen wajib diberikan. Kalau tidak diberikan, ada sanksi yang bisa menjadi konsekuensi hukum bagi orang-orang yang menolak bekerja sama dengan ombudsman. Meminta klarifikasi tertulis, melakukan investigasi dan supervisi, melakukan pemanggilan termasuk secara paksa. Jadi ini yang menarik gitu. Di negara-negara lain tidak didekati kewenangan ini. Jadi ombudsman itu punya namanya subpoena power. Jadi kalau orang-orang hukum ini
Subpoena power itu adalah hak untuk menghadirkan atau memanggil secara paksa, manakala pihak yang dipanggil atau yang dihadirkan tidak berkenan hadir atau tidak mau dipanggil secara patut dengan alasan yang sah 3 kali berturut-turut. Alasan saya misalkan kalau ada kepala dinas yang dipanggil ombudsman, sudah 3 kali nggak datang, meskipun alasannya adalah sedang rapat penting, itu alasan yang sah. Itu tetap bisa dihadirkan secara paksa dengan bantuan kepolisian. Kemudian menyelesaikan laporan dengan mediasi atau konsiliasi. Jadi jangan bayangkan ombudsman seperti polisi, jaksa yang hanya memeriksa dalam konteks pro justisia. Gitu. Outputnya adalah putusan pengadilan. Dan ombudsman selain kemudian dia berwenang melakukan investigasi, juga dia bisa melakukan atau menyelesaikan laporan dengan pendekatan-pendekatan dialogis, mediasi, konsiliasi. Membuat rekomendasi, mengumpulkan hasil temuan, sampai dengan menyampaikan saran kepada DPR, Presiden, pimpinan lembaga negara, DPRD, dan kepala daerah. Saran apa? Saran perbaikan sistem pelayanan publik yang kemudian dari hasil kajian ombudsman, sistem itu dapat dipastikan atau disimpulkan telah menjadi penyebab bagi munculnya berbagai macam penyimpangan pelayanan. Jadi ombudsman punya kewenangan untuk menyarankan perbaikan itu. Nah, di tiap daerah itu ombudsman wajib membentuk kantor perwakilan. Nah, kemudian yang diperkuat adalah perwakilan, kantor-kantor perwakilan. Waktu itu DPR berpendapat bahwa kita perkuat saja kantor perwakilan dan tidak menerima anggaran dari APBD, fungsi kewenangannya kita buat sama dengan kantor pusat. Jadi kemudian muncullah sebuah desain terhadap kantor perwakilan ombudsman yang tugas, fungsi, dan kewenangannya mutandis dengan Ombudsman RI. Jadi mutandis ini kalau dalam bahasa yang sederhana itu adalah sama dan sebangun. Sumber kewenangannya dan sumber tupoksinya ada di undang-undang. Tapi selain menangani kasus dan laporan, perwakilan juga dan Ombudsman juga melakukan pencegahan maladministrasi. Membangun atau mendesain atau merancang program-program kajian, penyadaran, pemberdayaan, dan diseminasi informasi tentang pelayanan publik. Nah, bagaimana dengan ombudsman daerah? Ombudsman daerah kemudian, tadi kan sebelum undang-undang dibentuk, sudah ada ombudsman daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan kepala daerah atau keputusan kepala daerah, tapi ada satu juga yang lewat berdasarkan Perda, yaitu di Jawa Timur, ada Komisi Pengawas Pelayanan Publik. Komisi Pelayanan Publik itu salah satu di situ memandatkan adalah bentuk pengawas berwenang mengawasi pelayanan publik. Itu Perda. Kemudian dia tidak memiliki hubungan organik dengan struktur di Ombudsman RI. Jadi kalau di itu kan ada lembaga ombudsman daerah, tapi ada juga kantor perwakilan. Jadi tidak punya hubungan organik dan hubungan struktural dengan ombudsman. Hubungannya koordinatif saja. Dibentuk dengan keputusan kepala daerah, tadi sudah saya sampaikan. Sumber anggarannya APBD. Tugas pokok fungsinya ya mengawasi pelayanan publik yang menjadi wilayah kerja dia. Tapi kewenangannya tidak bersumber dari Undang-Undang Ombudsman RI. Kewenangannya tidak bersumber dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, melainkan bersumber dari peraturan kepala daerah atau keputusan kepala daerah atau levelnya Perda. Nah, ini memang dalam hukum itu ada isu-isu norma tertentu, isu normatif tertentu, kewenangan tertentu yang itu hanya bisa diberikan melalui undang-undang, tidak boleh diberikan di bawah undang-undang. Contoh tadi itu, subpoena power itu tidak bisa. Kalau mau diberikan kewenangan subpoena power atau kewenangan panggil paksa, itu harus undang-undang levelnya. Nggak bisa Perda, nggak bisa apalagi peraturan gubernur dan sebagainya. Maka kemudian memang kalau kita membandingkan akan ada perbedaan dari konteks kewenangan. Tapi ruang lingkup, fungsi, tugas itu lebih kurang sama. Dan sejauh ini kami selalu berkoordinasi dengan ombudsman daerah untuk kemudian berbagi informasi dan sebagainya guna menghindari kemungkinan terjadinya overlapping. Bagaimana cara kerja Ombudsman RI? Nah, cara kerjanya kalau kita bagi itu ada 2. Pertama, penyelesaian laporan dengan pendekatan pasif. Ini sel pasif kalau istilah yang umum itu. Yang kedua, pencegahan maladministrasi. Ini digambarkan sel aktif. Kalau yang di atas itu adalah kita menunggu ada laporan masuk dari masyarakat, yang di bawah nggak usah ada laporan masuk. Kita punya, atau Ombudsman RI itu punya kewenangan namanya kewenangan on motion. On motion itu
Ombudsman dapat melakukan pemeriksaan sebuah isu tentang pelayanan publik tertentu tanpa harus menunggu ada lapor masyarakat. Nah, bentuknya ada dua. Pertama, yang berdasarkan pada kasus. Kasus ini misalkan beberapa kali kami membaca berita di media tentang adanya keluhan lampu jalan misalnya, atau keluhan rambu-rambu lalu lintas yang tidak aktif atau mati sehingga menimbulkan kecelakaan. Pernah itu kita mendapat informasi karena lampu jalannya mati, kecelakaan sering terjadi di situ sebagainya. Nah itu kalau nunggu lapor masyarakat, barangkali masyarakatnya nggak berani atau apa sebagainya, tidak akan ada yang melapor. Maka ombudsman bisa kemudian mengambil alih permasalahan itu ditindaklanjuti tanpa harus menunggu laporan, tapi dengan kriteria tertentu yang itu bisa diukur. Ada nilai urgensitasnya, ada risiko dan sebagainya. Tapi bisa juga tidak kasistik, melainkan isunya sistemik. Sistemik ini misalkan nanti di belakang saya akan cerita soal yang kita pernah lakukan dengan pendekatan ini. Ada sistem pelayanan publik tertentu yang kemudian ternyata sistem ini sangat lemah, sangat tidak lengkap, sehingga dalam prakteknya selalu menimbulkan persoalan atau bahkan penyimpangan pelayanan publik. Nah, itu kemudian dengan pendekatan ini kita lakukan kajian sampai menemukan sumber masalahnya dan kemudian merumuskan formula apa yang bagus untuk bisa digunakan bagi perbaikannya. Apakah cukup revisi atau bahkan dicabut dan diganti yang baru sama sekali atau bagaimana? Nah, itu yang proaktif. Peran ombudsman dalam konteks pemeriksaan laporan, kita bisa lihat ini data, saya belum update data Mas Acong sampai 2020, tapi 2019 saya ambil datanya. Ini kalau kita lihat tren dari masyarakat DIY ya, yang melapor ke ombudsman, yang menarik adalah hampir 50% masyarakat DIY itu melapor sendiri gitu. Dia datang langsung atau lewat tapi sendiri. Nggak ada intermediary-nya, nggak ada orang yang mewakili, apalagi boro-boro kuasa hukum. Ini mungkin inline ya, atau sejalan dengan filosofi ombudsman itu memang untuk kemudian menghadirkan negara di tengah-tengah masyarakat yang dia tidak punya akses kekuasaan, dia tidak punya posisi tawar yang cukup, dia tidak punya resources ekonomi yang cukup untuk kemudian membayar lawyer dan sebagainya. Jadi kalau digambarkan itu, saya pernah melihat karikatur di ombudsman Belanda itu ya, itu orang sosok besar, sama-sama besar, saling berjabatan tangan, saling bernegosiasi gitu ya, diilustrasikan. Tapi yang satunya itu gandeng orang kecil gitu, di belakangnya. Nah itulah ombudsman. Dulu ketika saya di Jakarta pernah ada satu laporan. Salah seorang melaporkan, mengeluhkan layanan sekretariat negara, tapi belum Pak Pratikno waktu itu, karena masih tahun 2000-an. Sekretariat negara kenapa? Karena dia ingin mengajukan atau menyampaikan usulan pendapat tentang sesuatu kepada presiden ketika itu nggak pernah direspon sama sekali. Boro-boro bisa masuk ke pintu pagarnya, respon pun nggak ada. Akhirnya dia kemudian lapor ke ombudsman. Kita bisa bayangkan ya, kalau saya pun gitu, masuk mau ke istana negara itu pasti nggak mudah juga itu menembus pintu gerbangnya gitu. Karena yang kita akan hadapi adalah sentrum kekuasaan yang kalau digambarkan tadi adalah bentuknya besar gitu, kira-kira gitu. Nah, akhirnya dia lapor ke ombudsman mengeluhkan presiden yang tidak pernah mau merespon keinginannya untuk bertemu dan menyampaikan pendapat. Ombudsman menindaklanjuti dengan menyurati presiden. Apa yang kemudian terjadi? Yang terjadi adalah meskipun presiden tidak menerima langsung, tapi presiden mendisposisikan kepada menteri sekretariat negara untuk menerima orang ini. Akhirnya orang ini bisa diterima dan bisa menyampaikan apa yang ingin disampaikan mengenai masukan tentang berbagai hal. Gitu. Nah, ini relevan tadi. Kalau dia nembus sendiri nggak nembus itu gerbangnya, tapi karena ada ombudsman yang kemudian punya bargaining, punya power yang lebih kurang sama, dia kemudian bisa nembus itu gerbang istana negara. Kira-kira begitu. Nah, ini menggambarkan itu. Tapi yang menarik kemudian
lewat surat itu juga banyak. Waktu itu sekarang pun masih banyak itu yang melapor lewat surat. Kadang-kadang juga suratnya itu tebal-tebal gitu ya. Kemudian ada yang lewat media sosial itu juga ada lumayan itu 14,9%. Dan lewat telepon 7,8%. Sekarang kita juga masih WhatsApp ya, WhatsApp dan lain-lain itu. Ini gambaran orang yang melapor ke Ombudsman Perwakilan DIY. Nah, ini jenis-jenis maladministrasinya tadi itu, penyimpangan administrasinya. Yang paling banyak di DIY itu adalah penyimpangan prosedur. Jadi prosedur yang harusnya prosedur sumbangan sukarela untuk dana pendidikan untuk sekolah yang seharusnya tidak boleh ditetapkan nilainya, tidak boleh ditetapkan waktunya, tapi kemudian mereka tetapkan nilai dan waktunya. Itu penyimpangan. Prosedur macam-macam. Itu 41,83%. Kemudian yang kedua, penundaan berlarut. Ini mungkin ada yang pernah mengurus sertifikat tanah gitu, di BPN atau menyampaikan laporan kepolisian, tapi nggak pernah ada kejelasan selesainya kapan. Gitu. Bikin KTP, menanyakan hak kartu mahasiswa di kampus misalkan, sudah ada belum kartu mahasiswanya? Ditunda-tunda nggak itu hak nggak? Itu penyimpangan penundaan berlarut, undue delay namanya. Itu banyak juga itu. 30,48%. Yang ketiga itu tidak memberikan pelayanan. Ada juga petugas pejabat pelayanan itu yang nggak memberikan pelayanan karena dia sudah prejudice duluan. Orang ini lagi, lu lagi. Gitu. Kemana sudah ini datang lagi gitu. Kemudian dicuekin, dibiarkan, tidak dilayani. Itu juga ada. Dan jumlahnya lumayan nih, 12,86%. Tapi ini range waktu 2015 ke 2019 ya. Itu kira-kira gambarannya. Nanti bisa dibaca slide-nya. Instansi yang banyak dilaporkan itu pemerintah daerah. Dulu, awal-awal saya bergabung di Ombudsman tahun 2000-an, itu yang paling banyak dikeluhkan itu pengadilan, nomor satu. Karena orang merasa tidak memperoleh keadilan pada saat dia mengakses atau memperjuangkan sengketanya di pengadilan. Meskipun banyak, ya nggak semua bisa kita tangani, karena ada ketentuan misalkan yang sifatnya substansi ya kita nggak bisa masuk, itu kewenangan kekuasaan kehakiman. Tapi sifatnya pelayanan masih bisa masuk. Tapi seiring dengan jalannya waktu, terutama setelah otonomi daerah, di mana beban pelayanan publik itu lebih besar atau lebih berat dipanggul oleh pemerintah daerah, sehingga interaksi antara pelayanan publik dengan masyarakat lain itu lebih banyak di daerah. Itu memang terjadi perubahan tren. Sekarang pemerintah daerah selalu nomor satu yang paling dikeluhkan. Diikuti kepolisian, kemudian ada lembaga pendidikan, ada juga pemerintah pusat, BUMN dan seterusnya. Tapi yang paling menonjol itu biasanya itu. BPN juga lumayan itu. BPN itu banyak ngurus sertifikat tanah nggak jadi-jadi, atau kemudian mengukurnya salah ukur sehingga nyaplok tanah orang lain, tidak akurat, petugasnya minta melakukan pungutan tidak resmi dan sebagainya. Itu banyak seperti itu. Peran selanjutnya ini bentuk-bentuknya tadi saya kira udah. Nah ini peran selanjutnya contoh-contoh kasus. Sudah hampir 1 jam biar kita punya waktu banyak untuk berdiskusi ya. Ini sudah hampir selesai. Ada beberapa contoh kasus yang menarik. Ini sebenarnya kasus lama. Kalau kasus-kasus yang besar, saya memang nggak tampilkan di sini ya. Kita banyak juga kasus yang menjadi atensi media massa, termasuk yang terakhir terbaru itu yang dengan gubernur tadi itu. Silakan nanti teman-teman mahasiswa bisa googling di internet ya. Tentu saja Ombudsman RI Perwakilan ini kan banyak sekali. Di YouTube juga banyak berita-beritanya. Tapi saya memang tampilkan kasus-kasus yang sederhana yang kemudian mungkin untuk sebagian orang hal yang biasa, tapi dia memberi dampak yang luar biasa. Contoh pertama ini. Jadi kami pernah menerima laporan dari penumpang kereta api yang ketika dia mau turun, disebut saja di stasiun Lempuyangan, karena ini sudah diperbaiki sekarang. Dia mau sholat ini, kemudian musolanya ada. Tapi ketika dia akan ambil wudhu, ternyata tempat wudhunya itu nggak ada. Jadi tempat wudhunya itu campur, jadi satu dengan toilet atau dengan WC. WC yang sempit, yang kemudian kotor, sehingga kalau untuk bersuci, saya kira bisa sangat diragukan kesuciannya. Dia lapor ke otoritas kereta api stasiun setempat, tapi nggak direspon. Akhirnya dia lapor ke Ombudsman melalui media sosial, dan kita tidak lanjuti.
kita investigasi, memang betul seperti itu. Toiletnya dipakai untuk wudhu atau wudhunya di dalam toilet, sementara musolanya ada. Akhirnya kita panggil itu kepala stasiun setempat dan kita minta klarifikasi, kita minta komitmennya untuk menyediakan fasilitas layanan berupa tempat wudhu. Dia berkomitmen, baik Pak, nanti mungkin 3 WC akan kita bongkar, kita bangun tempat wudhu yang bersih untuk masyarakat beribadah. Nah, 3 bulan kemudian kita monitoring diam-diam tuh, kita ke stasiun, kita lihat sudah ada itu yang di bawah yang putih bersih itu adalah tempat wudhu dari pembongkaran 3 WC yang dijadikan wudhu. Ini kasus tampaknya sederhana, tapi pernahkah kita berpikir berapa orang yang kemudian menikmati itu, merasakan adanya wudhu yang lebih bersih gitu. Berapa orang? Mungkin kalau sekarang sudah jutaan atau mungkin ratusan juta gitu. Kalau ini udah berapa tahun yang lalu gitu. Hanya karena tanda petik ulah satu orang yang karena kegelisahannya dia menyoal fasilitas pelayanan publik di stasiun, tapi dampaknya atau impact-nya bisa dirasakan oleh setiap orang yang ada di stasiun yang ingin mengambil wudhu. Ini kenapa ini saya ambil sebagai contoh. Yang kedua, ini BPN, tadi saya ada cerita sekilas di depan, tentang penundaan berlarut. Kenapa ini juga saya ambil sebagai contoh? Karena memang ini luar biasa penundaannya. 5 tahun lebih, bahkan kalau dihitung dari lebih awal 7 tahunan ini sertifikat. Jadi ceritanya ini ibu ini, itu dulu 5 tahun yang lalu, itu ayahnya itu mengurus pemecahan sertifikat di BPN. Sudah diproses, sudah diukur, tinggal ambil, sudah dibayar, di kwitansinya itu sudah diambil tuh. Sertifikat bisa diambil tanggal sekian itu. Tapi setiap kali mau ambil sertifikatnya, itu belum jadi. Tarsok, nggak jelas kapan itu jadi. Sampai 5 tahun berlalu, sampai orang tuanya meninggal. Ini ibu yang pakai kerudung ini. Nah, rupanya dia mengeluh sama seseorang yang berprofesi jurnalis. Oh, lapor aja ke ombudsman katanya. Dikasih kanal pengaduan kami WA. Dia WA, kemudian kita tidak lanjuti. Nggak lama kemudian, Pak Kepala BPN-nya telepon kami, mengatakan, Pak, beri saya waktu 1 minggu saja, akan saya selesaikan ini. Bayangkan, kasus yang 5 tahun dia mengendap, sesungguhnya bisa diselesaikan 1 minggu. Dan itu betul. 1 minggu kemudian, dia telepon saya, Pak, sertifikat sudah jadi, apakah akan diambil di kantor atau diserahkan kepada pelapornya. Saya menyarankan sebaiknya Bapak serahkan, dan itu di kantor ombudsman, agar publik tahu bahwa Bapak telah merespon ini. Dan itu kemudian diserahkan, tidak tanggung-tanggung, ada 5 sertifikat yang dipecahkan, dan itu dia tidak mengeluarkan biaya tambahan spesial. Jadi ini poinnya, bagaimana sebenarnya layanan publik itu bisa cepat kalau mau. Tapi tidak tahu kenapa kok bisa lama, dan itu memang pasti bukan di masa kepemimpinan Kepala BPN yang menyelesaikan itu. Itu pasti di masa kepemimpinan Kepala BPN sebelumnya. Contoh ketiga, ini juga menarik dan tidak jarang ini dialami oleh masyarakat kecil. Ada orang yang kemudian dia mau menguruskan akta catatan sipil anaknya di Dinas Catatan Sipil. Tapi kemudian catatan sipil menolak. Kenapa? Sebab anaknya itu lahirnya di kabupaten lain. Tapi ngurus sertifikatnya di kabupaten, katakanlah lahirnya kabupaten X gitu ya. Dia kemudian pindah dan domisili di kabupaten Y. Dia ngurus sertifikat di kabupaten Y. BPN menolak, harusnya kamu ngurus sertifikatnya di kabupaten X. Kira-kira gitu. Nah, kalau yang kita belajar tentang administrasi ini, di dalam catatan sipil ada berlaku 2 azas yang bisa dipakai. Satu, azas peristiwa, yaitu di mana peristiwa kelahiran terjadi, disitulah anak bisa dimohonkan akta kelahirannya. Tapi ada azas domisili namanya, di mana anak saat itu tinggal, di situ bisa dimohonkan sertifikat tanahnya, sertifikat kelahirannya. Nah, akhirnya setelah dilaporkan ke ombudsman, kita bisa jelaskan seperti itu, dan itu bisa diterbitkan aktanya. Dan ini adalah surat ucapan terima kasih. Dari tulisannya kita bisa melihat
orang ini profilnya seperti apa gitu ya. Dia memang orang biasa, sangat biasa bahkan gitu. Bukan orang yang bekerja elit, dia sangat orang desa gitu, dan bahkan ketika melapor ke ombudsman dia awalnya tidak terlalu percaya diri untuk melapor ke ombudsman. Itu kira-kira. Ini lagi-lagi menggambarkan bagaimana kemudian ombudsman dengan gambaran sebagai karikatur orang bertubuh besar bisa menggandeng orang kecil untuk menghadapi pihak lain yang tubuhnya sama besar. Itu tadi contoh-contoh kasus, banyak sekali contoh kasusnya, teman-teman nanti bisa lihat ya, dari mulai saya memang ambil yang biasa-biasa saja dalam arti tidak terlalu publikatif gitu ya. Tapi memang punya pesan moral, punya nilai yang menurut saya itu menarik gitu. Kalau yang heboh-heboh itu silakan dicari sendiri di media, itu banyak sebar berita-beritanya. Sampai kantor kami dilempar batu, kacanya pecah, itu juga itu gara-gara kita nangani kasus yang lumayan heboh itu. Nah, selanjutnya peran ombudsman lainnya adalah peran pencegahan maladministrasi. Kalau tadi kan ada sel aktif, sel pasif. Kalau yang tadi sel pasif itu kita nunggu laporan, tapi ini lebih sel aktif, pencegahan maladministrasi. Nah, pencegahan maladministrasi ini kita lakukan biasanya dengan cara melakukan review. Nah, review itu ada dua, ada nama systemic review, ada nama rapid assessment. Nah, systemic review ini biasanya kita lakukan untuk mereview satu kebijakan atau sistem pelayanan publik dengan pendekatan lebih detail, lebih kompleks, lebih panjang, nanti hasilnya untuk memberikan saran perbaikan. Adapun rapid assessment itu kita lebih cepat dari systemic review, tapi sama isunya. Outputnya juga sama perbaikan. Yang pernah kita lakukan, ini untuk bagi pengalaman, pertama itu kita melakukan sistem review terhadap kebijakan pengelolaan parkir di area wisata di Kota Jogja. Jadi berangkat dari keluhan masyarakat yang dipublikasikan, diberitakan media, setiap hari-hari libur, hari-hari besar, hari weekend sebagainya, itu selalu saja ada orang yang mengeluh karena ditarik parkir yang tidak masuk akal di area-area wisata. Akhirnya kita coba lakukan kajian. Ternyata kemudian kami menemukan, pantas saja pengelolaan parkir di kota itu agak sulit ditata. Karena yang mengelola parkir itu ada sekitar 5 ataupun lebih dari 3 gitu. 5 pihak gitu. Dan mindset mereka, penataan parkir atau pengelolaan parkir itu adalah sumber pendapatan dari kantornya masing-masing gitu. Oleh karena itu ketika ada gagasan penataan dan sebagainya, itu akan sulit bisa tembus. Itu temuan kita seperti itu. Oleh karena itu kemudian kita menyarankan agar satu pendekatan parkir diubah, karena gini, dalam kajian kita menemukan juga pengelolaan parkir atau penataan parkir itu sudah nggak tepat lagi kalau menggunakan pendekatan lahan. Seberapapun lahan parkir yang kamu sediakan, itu tidak akan pernah cukup untuk menampung kendaraan kalau kamu tidak membangun konektivitas, tidak memudahkan public transport dan sebagainya. Maka kemudian yang kita dorong adalah agar pemerintah membuat satu desain kebijakan untuk mengelola parkir dengan pendekatan konektivitas itu sendiri. Jadi mungkin parkir di area-area tertentu yang seksi, misalkan di area-area wisata masih ada, tapi dengan tarif progresif. Lebih mahal harganya. Sehingga orang kemudian akan berpikir, tapi pada saat yang sama dia sediakan public transportnya. Orang mau ke Malioboro, kalau ada public transport yang memadai, nggak mau perlu capek-capek ke Malioboro naik kendaraan sendiri, dia cukup naik public transport. Apalagi kemudian terkoneksi, sekaligus mau ke Prambanan, ada kendaraan Prambanannya. Sekaligus mau ke Parangtritis, ada yang Parangtritis. Seperti itu kira-kira. Dan itu harus dikelola oleh satu lembaga yang mengelola, sehingga lebih mudah pengendaliannya dan lebih mudah penataannya. Dan hasil dari kajian kami, walaupun mungkin tidak 100%, tapi memberi warna dan diakomodasi dalam perubahan perda parkir yang baru. Silakan bisa dicek dengan semangat yang ke arah sana, walaupun bertahap ya, nggak langsung bisa di kelas 1 sama parking, tidak ada orang yang mau parkir sebagainya, tapi di bertahap. Dan memang sekarang pun masih ada keluhan mengenai tarif parkir yang mahal di hari-hari libur gitu, tapi sudah mulai berkurang dibanding dengan dulu. Yang kedua, kita juga pernah melakukan review terhadap praktek-praktek
pungutan di sekolah dengan melihat Perda nomor 10 tahun 2013 tentang pendanaan pendidikan, kemudian kebijakan penyaluran dana BOS, dan kebijakan penyusunan unit kos. Kesimpulan kita, Perda maupun dana BOS dan unit kos tidak efektif untuk mengendalikan atau mengurangi pungutan. Karena dalam prakteknya pungutan tetap terjadi. Sebab apa? Sebab pemerintah daerah istimewa Yogyakarta lemah dalam hal pengawasan, apalagi penindakan. Kita tidak pernah mendengar ada sekolah yang tidak pernah melakukan pungutan. Misalnya. Maka dari itu salah satu usulan kami adalah merevisi Perda nomor 10 tahun 2013 tentang pendanaan pendidikan itu. Kedua, membangun satu mekanisme tunggal terkait dengan mobilisasi partisipasi pendanaan dari orang tua, yaitu melalui sumbangan sukarela, nggak ada diwajibkan. Nah, untuk itu kemudian kita dorong sekolah atau dinas untuk menunjuk sekolah-sekolah percontohan yang memang basisnya adalah sumbangan sukarela. Ini baru jalan, kita baru mulai membangun kesepakatan awal untuk ditindaklanjuti. Yang pasti pertama, pemerintah provinsi dan DPRD sudah sepakat akan merevisi Perda nomor 10 setelah kita beri saran dalam proses. Tapi karena Perda itu butuh waktu, maka sekarang Dinas Pendidikan sedang menyusun draft Pergub yang akan mengatur itu secara transisional sambil menunggu Perdanya. Itu satu. Kemudian dinas di CDI juga sudah sepakat untuk ayo kita bikin sekolah percontohan, kira-kira bisa hidup enggak. Nah, ini baru kita akan gagas, nanti kami akan melibatkan KPK untuk proses supervisinya, kemudian kawan-kawan CSO di bidang kebijakan anggaran untuk nanti ngajari sekolah itu bukan pendampingan bagaimana cara menyusun rencana anggaran belanja sekolah, bagaimana cara menyusun pertanggungjawaban dan sebagainya. Tapi juga kita minta dorong dinas untuk memfasilitasi, mempertemukan sektor swasta dengan sekolah. Diajari bagaimana caranya menyusun proposal untuk mengakses CSR seperti itu. Sehingga sumber-sumber pendanaan sekolah nggak hanya dari orang tua, tapi juga dari sumber-sumber lain. Ini baru kita mulai tahun ini tidak lanjutnya, tapi pelan tapi berjalan. Gitu. Nah, yang terbaru itu belum nggak terbaru di 2 tahun yang lalu, kira-kira. Itu juga kita juga melakukan rapid assessment tentang pengolahan sampah di Piungan. Ini tidak kalah menarik. Ini berangkat dari berita media tentang Jogja darurat sampah. Jadi tiba-tiba dalam 1 minggu itu sampah bertebaran bertumpukan di seantero kota Jogja karena memang tidak diambil. Rupanya itu warga di sekitar Piungan itu TPST tempat pengelolaan sampah terpadu Piungan itu diblokir oleh warga sekitar karena mereka merasa kecewa lingkungan sekitarnya jadi begitu rupa sulit diakses, gitu, jorok dan sebagainya. Dan aspirasi mereka pernah dengarkan. Dari situ kita bermula untuk melakukan rapid assessment. Kita kaji, ternyata kita menemukan yang paling mengagetkan adalah rupanya sejak tahun 2012 TPST Piungan ini sudah overload, sudah tidak memadai lagi gitu. Dia nggak mampu menampung sampah, tapi pemerintah nggak pernah punya skema sistematik untuk menyelesaikan itu. Di sisi lain, politik anggarannya juga nggak mendukung. Kalau kata bandingkan, gue saya sama DKI yang berapa ratus miliar, apalagi sama Surabaya gitu. Di DIY itu anggaran untuk TPST Piungan mengolah sampah itu hanya 8 miliar setahun. Kita bisa bayangkan 8 miliar bisa untuk apa? Dan itu menjadi keluar. Sehingga tempat pemungutan sampah yang ketika itu menjadi inovasi yang bisa diandalkan dengan sistem sanitary landfill, jadi sampah masuk ditutup tanah, kemudian jadi humus, sampah tutup tanah lagi dan sebagainya. Itu sekarang enggak. Dia jadi murni penumpukan apa istilahnya itu. Open dumping atau apa istilahnya itu. Sehingga sampah ditumpuk saya situ. Karena memang anggarannya nggak cukup untuk beli tanah uruk. Gitu. Itu keluarnya polanya seperti itu. Dan sampai sekarang itu masih berlangsung, belum ada solusi. Maka kami merekomendasikan atau menyarankan dalam hasil temuan itu untuk kemudian segera mengambil langkah-langkah melanjuti masalah ini dengan melibatkan satu teknologi yang canggih gitu kira-kira gitu, tapi juga ramah lingkungan. Yang terakhir, ini saat ini sudah kita finalisasi, adalah kajian kami tentang pelayanan Trans Jogja. Pelayanan Trans Jogja itu dipicu oleh berita insiden kecelakaan, karena Trans Jogja melanggar traffic ya, lampu merah dia terus, tapi kemudian
di sebelah lawannya ada sepeda motor dan kecelakaan dan meninggal. Itu ramai beritanya, silakan bisa di googling gitu ya. Tapi sebelumnya sebenarnya keluhan mengenai perilaku pada para driver ini yang ugal-ugalan sudah banyak gitu. Kalau kita ikuti media itu banyak sekali surat pembaca yang mengeluhkan ugal-ugalannya driver-driver Trans Jogja ini. Harusnya Trans Jogja ini tidak ugal-ugalan karena ngejar setoran, karena subsidi pemerintah sudah besar, ada sekitar 80 miliar subsidi pemerintah, sehingga mereka subsidi gaji tidak harus berdasarkan setoran. Tapi rupanya ada problem time. Jadi antara satu halte ke halte lainnya itu maksimal dia harus sudah sampai berapa menit gitu. Dan cilakanya ini itu tidak pernah dievaluasi. Dia disusun tahun 2013 kalau nggak salah, dalam kondisi Jogja yang trafficnya belum sepadat sekarang. Sehingga itu diterapkan sekarang itu nggak akan nyampe. Kalau dulu mungkin satu halte yang lainnya 5 menit nyampe, sekarang nggak cukup 5 menit karena macet. Maka mereka ngebut. Kira-kira itu. Salah satunya itu. Di samping kemudian adanya soal isu-isu dualisme, tata kelola dan sebagainya, karena ada di samping di Trans Jogja dikelola oleh PT AMI dan PT Tugu Trans itu ya. Itu mempengaruhi juga kinerja. Ini sekarang sudah kita finalisasi dan dalam waktu dekat kita akan serahkan hasilnya. Itu untuk pencegahan. Selain pencegahan, kita juga melakukan peran-peran penyadaran ya kepada masyarakat untuk memberdayakan mereka, mengadvokasi hasil pelayanan publik mereka secara mandiri. Gitu. Karena apa? Karena ombudsman itu pasti punya keterbatasan. Dia nggak akan mampu menjangkau secara cepat sampai ke akar rumput, sampai grassroots di ujung pantai sana misalkan. Paling besoknya baru kita bisa. Bagaimana kalau ada yang mendesak dan sebagainya? Maka kemudian kita mendorong agar masyarakat punya pengetahuan, punya keberdayaan, punya peduli mengenai itu. Beberapa program kita lakukan, ada pelatihan pengawasan pelayanan publik berbasis warga, itu kita ini yang foto ini di Partai NU setahun lalu. Kemudian kita berkolaborasi juga dengan kawan-kawan komunitas yang peduli pelayanan publik untuk mengadvokasi dan publik sekitar mereka dan sebagainya. Ini bisa dibaca di sini, saya kira. Dan untuk itu memang kami karena keterbatasan penetrasi dan daya jangkau itu sampai ke daerah pinggiran, kita memang juga mendorong agar partisipasi masyarakat itu sedemikian rupa, dan kita menyebarluaskan penyadaran hak-hak tentang pelayanan publik juga sedemikian rupa sampai ke ujung-ujung pelosok gitu. Antara lain kegiatannya misalkan kami selalu memfasilitasi komunitas untuk membentuk apa yang kita sebut sebagai komunitas sahabat ombudsman. Nah ini alhamdulillah sampai sekarang sudah ada untuk komunitas perempuan peduli pelayanan publik, nah, KP4 sudah ada di semua kabupaten kota. Ya walaupun belum sangat aktif, tapi mereka sudah seperti agen yang tidur gitu. Suatu waktu kemudian ada isu pelayanan publik, mereka akan bangkit. Nah yang terbaru ini kalau kalian mengikuti 1-2 hari lalu itu ada isu soal pemasangan tiang yang untuk wifi itu, fiber optik gitu. Itu jadi keluhan warga dan salah satu dukuh itu komplain karena keberatan, dan itu kebetulan perempuan. Karena perempuan itu, dan ini ada isu layanan publik, kawan-kawan KP4 itu sudah mulai bergerak ini, membantu mengadvokasi kasus itu, tanpa kemudian ada yang meminta. Gitu. Tapi mereka punya sensitivitas. Kemudian ada pertemuan berkala, ada sosialisasi, dan sebagainya. Ini banyak sekali, kalau di urut satu-satu akan banyak sekali. Nah ini yang sudah ada, selain KP4 tadi itu, ada juga pelajar sahabat ombudsman. Ini berawal dari pelatihan yang kita lakukan terhadap pelajar-pelajar. Mereka awalnya kita latih untuk bagaimana membangun media-media campaign tentang pelayanan publik melalui mading dan sebagainya. Akhirnya alumni membentuk komunitas, yaitu pelajar sahabat ombudsman. Ini aktif juga, tapi mereka masih lebih banyak bekerja itu isu-isu sosialisasi. Jadi salah satu program unggulan mereka itu Ombudsman Road to School. Jadi mereka ke sekolah-sekolah, mensosialisasikan tentang ombudsman dan pelayanan publik kepada siswa-siswa lainnya, kemudian mengajak mereka bergabung dan sebagainya. Dan yang terbaru ada mahasiswa sahabat ombudsman yang mulai aktif ini komunitas di dalam publik. Ini diinisiasi, ini foto ini saat mereka deklarasi. Inisiatornya dari kawan-kawan mahasiswa Fakultas Hukum. Ketika mereka selesai magang di kantor kami, kemudian bentuk komunitas dan melibatkan mahasiswa di luar UGM juga gitu. Dan menarik, mereka kemudian mulai aktif mengadvokasi. Yang terbaru, barusan saya dapat tembusan surat sekitar 2-3 hari lalu
dari Dinas Perhubungan. Dia menjelaskan kami sudah menjalankan atau meneliti rekomendasi dari Komunitas Jendela Publik atau sahabat ombudsman, mahasiswa sahabat ombudsman ini, berupa pemasangan rambu lalu lintas, kemudian lampu jalan dan sebagainya. Rupanya sebelumnya mereka ini melakukan observasi terhadap jalan itu di beberapa titik di DIY dan menemukan ada banyak fasilitas pendukung jalan yang tidak memadai, dan hasil temuan itu mereka rekomendasikan kepada Dinas Perhubungan untuk diperbaiki, ditembuskan pada ombudsman. Nah, akhirnya Dinas Perhubungan menindaklanjuti. Ini kan keren ini. Jadi, seperti tadi ada satu orang yang peduli tentang musola yang nggak ada tempat wudhunya, dia bergerak, kemudian efeknya banyak orang yang akan merasakan. Demikian juga, nah ini pola-pola seperti ini sudah kita bangun. Jadi semangatnya adalah mendorong agar proses-proses pengawasan pelayanan publik itu juga bisa berbasis warga. Nggak hanya mengandalkan ombudsman, meskipun ombudsman menjadi leading yang akan coba terus mengawal itu. Itu contoh tentang kerja-kerja komunitas. Nah, ini link yang bisa dicoba, karena kita juga misalkan kita bikin sosialisasi dengan membuat lomba video capture pelayanan publik. Ini, bagus ini, banyak sekali di YouTube sudah ada juga. Kemudian coba membuat event-event permainan-permainan yang menginspirasi, terjadi satu kesadaran pelayanan publik yang bisa saya contohkan. Ini adalah misalkan kita pernah bikin lomba seberapa greget itu. Dulu masih tren itu. Seberapa greget kamu terhadap pelayanan publik di DIY seperti itu. Nah, itu banyak itu ketika anak-anak SMA itu. Ada ratusan itu yang ikut itu. Nah, ini menarik. Ada lomba berbaris, tema ombudsman dan sebagainya. Tapi juga kami pernah membuat sosialisasi lewat wayang itu. Kita ngundang dalam wayang kampung sebelah itu, wayang kontemporer tentu saja, bukan wayang kulit. Itu menarik. Kita suntik dari isu pelayanan publik dan ternyata menarik sekali. Jadi itu upaya yang terus kita lakukan untuk menyebarluaskan tentang pelayanan publik. Masyarakat harus punya kesadaran, masyarakat harus tahu bahwa dia punya hak, tapi masyarakat harus punya keberanian juga untuk kemudian melaporkan kalau ada pelayanan publik menyimpang.